Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, dan Rahayu. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, meski dalam masa pandemi COVID-19, namun kita tetap semangat, sehat untuk berkarya demi pemajuan kebudayaan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, mempunyai misi atau visi pemajuan kebudayaan, yaitu Indonesia Bahagia yang mencerdaskan, mendamaikan, dan mempersatukan. Sebagai wujud dari apresiasi visi atau misi tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan atau sebuah acara, yaitu kanal media khusus budaya yang dinamakan Indonesiana. Museum Sumpah Pemuda sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, turut berpartisipasi dan berapresiasi untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan mempersembahkan film dokumenter yang berjudul Yamin, yaitu sebuah film yang menceritakan seorang sosok pahlawan nasional yang mencetuskan ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, kami himbau kepada masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk menyaksikan film tersebut. Mudah-mudahan film tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Muhammad Yamin menulis sejak 1920, ya. Nah, itu dimuat di majalah Jong Sumatera nomor 4, ya. Nah, puisinya berjudul Tanah Air. Ya, puisi itu berbicara tentang alam, ya. Jadi melukiskan keindahan alam Sumatera atau yang dulu juga disebut sebagai Andalas. Yamin melalui puisi-puisinya, terutama puisi panjangnya yang berjudul Indonesia Tumpah Darahku, bangga sekali ya memandang Indonesia. Indonesia dilukiskannya sebagai tanah air yang subur, ya, pemandangannya indah. Juga di situ tersirat bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya. Nah, punya kekayaan sejarah juga di masa lalunya. Oleh karena itu di dalam puisi panjangnya itu disebut sejumlah tokoh, ya, seperti Gajah Mada, Diponegoro, Teunggu Umar, ya, dan tokoh-tokoh lain yang menjadi pelajaran sejarah ya dalam buku-buku kita yang kita kenal dalam pelajaran buku sejarah itu. Ya, puisi yang berjudul Bahasa Bangsa, ya, yang ditulis oleh Yamin tahun 20-an itu
boleh dikatakan itu merupakan dasar ya pemikiran bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Nah, di situ digambarkan bagaimana pentingnya bahasa. Ada satu larik dalam puisi itu di penutup ya, tiada bahasa, bangsa pun hilang. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya bahasa. Meskipun pada waktu itu yang disebut Yamin adalah bahasa Melayu ya. Dalam perkembangan kemudian kita tahu bahwa pandangan Yamin berubah menjadi pandangan yang nasional sehingga kita bisa menyimpulkan puisi itu merupakan dasar pemikiran bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dan itu juga bisa dikukuhkan dalam bisa dilihat ya, dikaitkan dengan gagasan-gagasan Yamin di dalam karangannya, dalam makalahnya ketika dia mengikuti dalam suatu acara. Nah, di situ dinyatakan ada dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Jawa, yang kemungkinan akan menjadi bahasa pemersatu di Indonesia. Nah, akhirnya dipilih bahasa Melayu ya, karena bahasa Melayu kelihatannya sudah menjadi lingua franca ya, menjadi bahasa penghubung ya, antara satu suku dengan suku lain. Yamin memainkan peranan sangat penting pada Kongres Pemuda yang pertama tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei di Weltevreden, Batavia. Karena Yamin melalui pidatonya, walaupun mengetengahkan tentang masa depan sastra dan kebudayaan, tapi dia sebenarnya sedang mempromosikan sebuah bahasa yang dia sebut waktu itu bahasa Melayu sebagai dasar bahasa persatuan. Tapi yang terlebih penting lagi adalah pidato Yamin itu juga menginspirasikan agar organisasi-organisasi pemuda itu bisa menerima gagasan persatuan. Nah, ini yang kemudian mendorong para peserta kongres pertama itu untuk berkumpul kembali pada tanggal 15 Agustus tahun yang sama 1926 dan membicarakan bukan hanya gagasan tentang bahasa tapi juga membicarakan gagasan tentang bagaimana membentuk sebuah federasi atau organisasi bersama semacam badan kontak. Jadi dalam konteks ini peran Yamin pada kongres pertama itu menjadi sangat penting karena dia memberikan basis pemikiran dasar tentang gagasan sebuah nation yang melompati gagasan sebuah semangat nasionalisme yang bersifat regional. Ketua, marilah saya bacakan. Yamin berbicara tentang perkembangan bahasa-bahasa dan kesusastraan di masa depan. Jadi dia tidak spesifik bicara tentang bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Tapi dalam pidatonya tersebut, Yamin itu seperti memberikan semacam pemandangan umum gitu bahwa kita memerlukan sebuah bahasa pergaulan, bahasa persatuan. Dan Yamin juga dianggap tengah menggenapkan upaya dia sejak muda untuk memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Walaupun susah, walaupun rumit, keputusan untuk menjadikan bahasa Melayu, bahasa Indonesia sebagai bahasa Kongres kedua itu sudah sangat menjelaskan bahwa sebuah titik awal proklamasi sebuah nation dimulai dari bahasa itu telah dilakukan dan itu berkat perjuangan Yamin. Yong Yalva waktu itu gagal melaksanakan seluruh gagasan yang dihasilkan dari Kongres pertama. Tapi Yamin orang yang terus bekerja. Dan kebetulan Yamin juga kemudian menjadi anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang tema sentral perjuangannya adalah persatuan. Dan ketua dari Kongres Pemuda kedua, Sugondo Joyo Puspito, itu adalah orang dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dan Yamin duduk sebagai wakil ketua. Salah satu ya, dan itu menjelaskan posisi penting Yamin. Dan lebih penting lagi posisinya karena Yamin berhasil mendorong pada Kongres Pemuda yang kedua ini bahasa yang digunakan tidak lagi bahasa Belanda seperti di Kongres pertama, tapi menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, ini menimbulkan banyak kebingungan tapi bisa diterima. Dan itu secara simbolis sebenarnya Yamin ingin mengatakan say goodbye atau selamat berpisah dengan bahasa Belanda sebagai bahasa kaum terpelajar pada waktu itu. Yang kedua juga yang penting menurut saya,
posisi Yamin yang memberi pidato pada malam pembukaan pertama. Dia menjelaskan dan menyambungkan bahwa gagasan Indonesia itu bukan gagasan yang baru. Gagasan tentang Indonesia itu adalah gagasan yang sudah purba, yang sangat tua, yang sangat arkaik. Dia bersambung dengan Sriwijaya, dia bersambung dengan Majapahit gitu. Jadi dia bilang roh Indonesia itu bukan roh kemarin sore, tapi roh yang hidup jauh panjang. Kolonialisme hanya jeda, dianggap gitu. Nah, itu memberikan pengaruh yang besar bagi kepercayaan pemuda dan organisasi-organisasi pemuda, bahwa mereka punya tanah air yang sudah jauh lebih tua dari gagasan-gagasan yang mereka pikirkan yang sifatnya regional begitu. Yamin orang Sumatera Nenbon, tapi orang Indonesia yang penuh keyakinan sebagai orang Indonesia. Dan orang diajak untuk ikut menjadi seperti Yamin, melangkah dari seorang patriotis yang cinta tanah airnya begitu, Sumatera, menjadi orang Indonesia, menjadi seorang nasionalis. Semua diajak seperti itu. Itu yang membuat Kongres Pemuda kedua, kalau ditanya apa peran sentral Yamin, Yamin telah mendorong sedemikian rupa Kongres Pemuda kedua itu sebagai ruang proklamasi kita sebagai Indonesia. Lihatlah kelapa melambai-lambai, berdesir bunyinya sesayap sampai, tumbuh di pantai bercerai-berai, memagar daratan aman kelihatan. Dengarlah ombak datang berlagu, mengejari bumi, ayah dan ibu. Indonesia namanya, tanah airku.